Kemudian kita dapat mengisi email dengan ivanverdi7@gmail.com, passwordnya ivan123. Login berhasil. Nah, ini adalah tampilan awal dari halaman admin toko buku Aredita, di mana halaman ini hanya dapat diakses oleh role dengan user access admin. Kita dapat mengupload data buku dengan menekan data buku, tombol data buku. Nah, kemudian kita akan masuk ke halaman data buku. Di sini terdapat data-data buku yang dapat dibeli oleh pembeli melalui halaman user. Sekarang untuk menambahkan data buku baru, kita dapat menekan tombol plus. Nah, di sini adalah form tambah data buku. Pertama-tama kita upload dulu gambarnya, gambar buku. Sekarang kita pilih gambar buku. Misalnya kita punya sejarah Indonesia. Kode buku adalah kode barcode yang terdapat pada buku tersebut. Kita isi kode buku, kemudian kita isi judul bukunya, sejarah Indonesia. Nomor ISBN buku kita isi, kemudian penulis buku. Di sini penulisnya Kemdikbud, penerbitnya juga Kemdikbud. Tahun terbit adalah tahun 2017. Stok bukunya, misalnya kita punya 100 buku, kategori bukunya adalah kategori pendidikan. Harga buku, misalnya harga bukunya adalah 21.500 dengan diskon 0%. Di sini keterangan buku adalah buku sejarah Indonesia. Sebelumnya kita tambahkan kelasnya, kelas 11 semester 1. Di sini keterangannya kita tambahkan buku sejarah Indonesia SMA SMK kelas 11 kelas 11 semester 1. Kemudian kita klik tombol simpan untuk menyimpan, atau klik reset form untuk mengosongkan semua data yang ada pada halaman ini. Kemudian kita klik simpan. Kita tunggu berhasil menyimpan data. Sekarang kita cari buku sejarah Indonesia, apakah sudah masuk atau belum. Sejarah Indonesia kelas 11 semester 1 dengan harga 21.500. Apabila gambarnya tidak keluar, ini tergantung dengan koneksi internet. Nah, untuk mengubah data buku yang telah ada, kita dapat menekan data buku yang ada. Misalnya kita klik sejarah Indonesia, kita klik. Nah, di sini adalah ada ubah atau hapus. Nah, untuk mengubah kita klik ubah. Misalnya di sini kita ganti harganya 21.500 menjadi 25.000. Stoknya juga misalnya kita ubah menjadi 50 piece. Kemudian kita klik tombol ubah. Nah, ini sejarah Indonesia menjadi 25.000 dengan stok 50. Kemudian untuk menghapus kita klik lagi data bukunya, kemudian kita klik hapus, lalu kita klik ya. Kita tunggu. Nah, kemudian sejarah Indonesia kelas 11 sudah terhapus, sudah tidak ada. Nah, untuk melakukan
cetak data, cetak laporan data buku, sebelumnya terdapat pengaturan yang harus dilakukan. Kita harus masuk ke halaman ke pengaturan, kemudian kita masuk ke manajemen aplikasi, kita masuk ke toko buku Areduta, kita masuk ke aplikasi Areduta, kemudian masuk ke izin aplikasi. Nah, di sini kita harus mengaktifkan izin penyimpanan. Nah, kemudian kita dapat kembali ke aplikasi Areduta. Kita tunggu, kita buka data buku, kemudian kita klik tombol cetak data yang terdapat di atas kanan layar. Kita klik, kemudian kita klik ya. Nah, data berhasil dicetak, kemudian data tersebut akan tersimpan pada penyimpanan internal Anda. Kita masuk ke internal, kita cari paling bawah. Nah, ini ada laporan stok buku .pdf. Sekarang kita lihat. Nah, ini terdapat stok buku di mana nomor ISBN sebagai berikut, judul buku, dan ada informasi stok, ada harga penjualan, dan juga diskon harga. Nah, kemudian kita kembali ke aplikasi. Kemudian kita dapat menambahkan data distributor. Kita dapat menekan tombol distributor yang ada di bawah sini. Kemudian kita dapat memasukkan data buku baru. Misalnya nama distributornya adalah buku Indonesia Pintar. Nah, nomor telepon kita isi nomor distributornya, kita isi alamat distributornya, kita simpan data distributornya, kita klik tombol simpan buku Indonesia Pintar, maka akan masuk ke data ini. Nah, apabila ingin mengubah data, kita lakukan yang sama seperti data buku. Kita klik data yang ingin diubah, kita klik buku Indonesia Pintar, kita klik ubah, kita ubah alamatnya, misalnya Jalan Antasari, kemudian kita klik tombol ubah, maka data akan terubah nih, Jalan Pangeran Antasari nomor 21 Yogyakarta. Untuk menghapus, kita dapat menekan data yang ingin dihapus, kemudian kita klik hapus ya. Nah, kemudian buku Indonesia Pintar akan terhapus. Kemudian kita input data pasok buku. Nah, di sini data yang diinput akan berpengaruh pada data buku yang ada. Misalnya kita cari dulu data buku yang ada. Misalnya buku Arab yang paling atas, buku Arab kelas 7 MTS dengan harga 41.000, stok 43 piece. Kita akan melakukan pasok buku, kita klik tombol pasok buku, kita pilih buku, kita tadi ingin buku bahasa Arab, kita pilih distributor, kita pilih Areduta, tadi kan 43 piece, misalnya kita ingin menambahkan 50 piece, kita simpan datanya. Nah, kemudian data tersebut akan tersimpan di paling atas buku bahasa Arab kelas 7 MTS
50 piece. Kemudian kita cek data buku bahasa Arab menjadi 93 karena sebelumnya adalah 43 dan mendapat tambahan 50 stok buku, maka menjadi 49. Nah, untuk mencetak data kita klik tombol cetak yang ada di atas kanan, kita klik ya, berhasil mencetak data. Nah, tadi yang distributor, kita buka halaman distributor, kemudian kita klik cetak buku di pojok kanan atas, kita klik ya. Kita buka di penyimpanan. Nah, di sini ada data distributor. Nah, ini ada data distributor yang sudah yang ada pada aplikasi. Kemudian kita buka laporan data pasok. Nah, di sini ada data buku. Nah, misalnya tanggal, jumlahnya berapa, judul bukunya apa, kemudian distributornya siapa. Nah, lalu kita kembali ke aplikasi. Nah, kita akan melakukan tindak lanjut dari aplikasi, dari pembelian yang telah dilakukan tadi. Nah, di sini ada informasi pembelian yang masih menunggu konfirmasi pembayaran. 11 Agustus 2021 7:20 PM. Ini yang paling atas adalah transaksi yang telah kita lakukan dengan menggunakan user, di mana terdapat nomor transaksi dan tanggal pembayaran. Untuk mengubahnya, kita klik data tersebut. Nah, di sini terdapat status pengiriman, di mana statusnya masih menunggu konfirmasi, tanggal pembelian sebagai berikut, nomor transaksi sebagai berikut, kemudian ada data buku yang dipesan oleh pembeli. Nah, di sini terdapat detail pengiriman, di mana resi pengiriman masih belum diupload karena statusnya masih menunggu konfirmasi pembayaran. Lalu nama penerima Ivan Ferdiansyah, nomor telepon sebagai berikut, dan alamat juga sebagai berikut. Kemudian ada informasi pembayaran dengan total pembayaran 79.800. Kemudian pegawai dapat melakukan pengecekan bukti pembayaran dengan menekan tombol yang terdapat di bawah. Kita klik lihat bukti pembayaran, kita tunggu. Nah, di sini ada bukti pembayaran yang telah diupload oleh pembeli. Kemudian pegawai akan mengecek, mencocokkan data pembayaran ini dengan nomor rekening yang dimiliki oleh CV Area Duta. Apabila pembelian sudah sah, sudah benar, maka kita akan kembali ke halaman detail transaksi. Kemudian pegawai dapat mengubah status konfirmasi dengan menekan tombol yang ada di sebelah kanan atas. Misalnya pembayaran telah dikonfirmasi, lalu pembelian sedang dipersiapkan untuk dikirim. Kita dapat mempersiapkan pengiriman, kita klik mempersiapkan pengiriman, kemudian kita simpan. Tidak apa, resi pengiriman tidak diisi dulu karena barang masih dipersiapkan. Kita klik simpan. Nah, status berubah menjadi mempersiapkan pengiriman. Nah, apabila pegawai telah melakukan pengiriman dengan memberikan barang yang sudah di packing kepada perusahaan jasa pengiriman atau kurir, kemudian pegawai dapat mengubah lagi status pengirimannya menjadi sedang dikirim. Kemudian resi pengiriman harap untuk diisi. Sebagai contoh, kita isi, kemudian kita simpan. Nah, kemudian status akan berubah menjadi sedang dikirim dan resi pengiriman akan terisi di bawah di detail pengiriman. Nah, pada saat ini barang telah dikirim dan pegawai hanya menunggu konfirmasi penerimaan barang dari pembeli.
Kemudian kita dapat kembali di sini juga informasinya sudah berubah menjadi sedang dikirim. Nah, untuk melakukan laporan cetak data transaksi, kita juga dapat menekan tombol cetak data yang berada di atas kanan. Kita klik ya. Berhasil mencetak data, kemudian kita masuk ke penyimpanan file laporan data transaksi. Nah, ini terdapat laporan data transaksi yang telah dilakukan pada aplikasi toko buku Areduta. Kemudian kita kembali ke aplikasi, dan yang terakhir di halaman admin kita dapat mengubah role user, di mana misalnya terdapat informasi misalnya itaelita@gmail.com dengan nama Cika dengan jenis kelamin sebagai berikut, nomor telepon dan alamat sebagai berikut. Kita ubah dari akses user menjadi admin. Kita ubah, kita klik ya. Nah, data tersebut akan berubah. Maka apabila email elita9 melakukan login, maka akun tersebut akan masuk ke halaman admin. Kemudian kita dapat, yang terakhir kita dapat melakukan konfirmasi penerimaan barang oleh user. Kita dapat keluar, kita log out, kemudian kita masuk kembali ke halaman event.develop. Kita isi event 123, kita masuk, kemudian kita masuk ke riwayat pembelian. Nah, di riwayat pembelian adalah terdapat status yang sedang dikirim dan resi pengiriman telah ditampilkan. Nah, apabila pembeli telah menerima pesanan paket dari kurir, maka dapat menekan tombol pesanan diterima. Kita klik pesanan diterima, kita klik ya. Nah, kemudian status dari pengiriman akan berubah menjadi pesanan diterima, yang menandakan bahwa barang tersebut telah diterima oleh pembeli. Nah, kemudian kita keluar. Nah, di sini juga ada fitur lupa password yang apabila pembeli telah lupa dengan password dari akunnya, maka dapat menggunakan fitur ini. Sekarang kita klik lupa password. Nah, ini kita isi email Anda, misalnya ihan.develop@gmail.com. Kemudian kita klik reset. Nah, reset email telah terkirim, silahkan cek email Anda. Nah, pada saat ini akan dikirimkan link untuk memasukkan password baru ke email yang telah dimasukkan tadi. Kita cek email kita buka email, tunggu sebentar. Nah, di sini terdapat email yang paling terbaru, reset your password. Kita buka, kemudian kita klik link yang terdapat di isi email. Kita klik linknya. Nah, di sini kita dapat menginput password baru. Kita input misalnya A, B, C, D, E, F, G, A,
B C D E F G. Kemudian kita klik save untuk menyimpan password. Nah, apabila telah terdapat notifikasi sebagai berikut, maka password telah diubah. Kemudian kita coba untuk melakukan login ivan.develop@gmail.com. Kita isi password baru ABCDEFG, kemudian kita masuk. Nah, bisa. Demikian dari sistem yang telah saya buat yang berjudul aplikasi inventory dan transaksi pada toko buku Reduta, yang diharapkan mampu dapat mengatasi masalah yang terdapat pada toko buku Reduta. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.